Peringatan, saya bukan penasehat keuangan. Video ini hanya berupa informasi dan edukasi saja. Lakukan riset kalian sendiri bila ingin terjun ke dunia investasi. Ingat, investasi kripto dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Hai, selamat datang di channel The Web Venture di Weekend Crypto. Setelah sebulan gue nggak upload video, sekarang gue upload video lagi, tentu saja masih tentang kripto. Jadi, langsung aja, harga cryptocurrency minggu ini berwarna merah. Rata-rata berwarna merah setelah beberapa pekan kemarin selalu naik, sekarang akhirnya turun lagi harga cryptocurrency. Bitcoin turun 13%, Ethereum bahkan turun 16%. Banyak yang turunnya sampai 2 digit ya, 15%, 19%, bahkan 22%. Jadi, pekan ini adalah pekan yang merah bagi cryptocurrency. Dan hal yang menarik yang ingin gue bicarakan juga adalah tentang Ethereum yang akan melakukan the merge. Jadi, ini adalah spekulasi yang ramai diperbincangkan. Dan yang paling menarik menurut gue memang Ethereum yang akan merubah mekanisme blockchain mereka. Dari proof of work ke proof of stake. Intinya, salah satu manfaatnya adalah agar konsumsi listrik yang akan menjadi lebih kecil dalam blockchain-nya Ethereum dibandingkan dengan blockchain lain yang masih menggunakan proof of work seperti Bitcoin. Karena ya, isu blockchain yang cukup diperdebatkan adalah konsumsi daya yang terlalu besar sehingga tidak efisien. Dengan proof of stake ini, konsumsi daya akan lebih kecil sehingga menjadi lebih efisien. Selain itu, proof of stake dikatakan lebih aman dibandingkan proof of work. Nah, yang jadi besar adalah proof of stake ini seperti menjadi event besar mirip halvingnya Bitcoin. Banyak yang berspekulasi perubahan ini akan membuat harga Ethereum melambung tinggi. Tapi kalau menurut gua ini akan sulit terjadi sih. Kemungkinan bisa terjadi tapi di tahun depan, bukan tahun ini. Jadi proof of stake ini harus dibuktikan dulu. Kalau misalkan sukses dan tidak ada kendala dan dampaknya dirasakan dengan baik oleh para pengguna network Ethereum, maka bisa jadi tahun depan Ethereum akan melambung tinggi. Dan proof of stake ini rencananya akan dilakukan deadline-nya itu 19 September. Jadi bisa lebih cepat juga dari 19 September, ini soft deadline. Jadi bisa lebih cepat. Dan tentu saja para trader akan memanfaatkan tanggal ini ya. Ethereum bisa melambung tinggi dengan cepat, tapi hati-hati juga karena bisa jatuh dengan cepat. Karena akan banyak yang mengambil keuntungan dalam waktu yang cepat, alias melakukan short pada harga Ethereum. Intinya ini adalah hal yang baik bagi blockchain karena ada terobosan baru yang semoga terobosan ini sukses dan Ethereum sebagai network paling besar di cryptocurrency bisa menjadi terobosan baru dan membawa dunia kripto semakin besar dan semakin populer, dan tentu saja ini baik bagi dunia cryptocurrency. Lalu untuk pergerakan dari grafik Bitcoin, ini adalah catatan gua terakhir di bulan lalu. Di awal bulan Juli gua bilang bahwa Bitcoin akan melakukan rally seperti ini kurang lebih, dan ternyata sampai sekarang masih rally, malah melewati lingkaran yang gua tandain. Dan kalau kita perpanjang di sini, Bitcoin masih nggak terlalu bergerak besar, masih gagal untuk menembus angka 25k dan stuck di bawah 25k, bahkan sekarang menuju ke 16k. Di sini kalau kita lihat, Bitcoin itu sempat berada di tren naik beberapa pekan ini dan tentu saja itu hal yang sangat bagus, tapi ternyata nggak bisa bertahan lama. Sekarang turun lagi, sudah menembus trendline kecil ini, dan sekarang sudah terjadi breakout dan menuju ke 16k. Gua sih condong Bitcoin akan menuju ke arah sini ya, dibandingkan ke atas. Jadi kemungkinan Bitcoin akan turun ke 20k, 19, 18 di minggu depan atau minggu depannya lagi. Itu pendapat gua ya. Karena mungkin itu juga persiapan untuk Ethereum the merge. Jadi siap-siap nih harganya diturunin dulu ke bawah
Di bulan depan baru di 19 September, 15 September baru deh naik lagi tuh harga Bitcoin, Ethereum, dan kripto lainnya mengikuti berita dari Ethereum. Jadi untuk sekarang menuju ke berita Ethereum, harga Bitcoin dan cryptocurrency lainnya menurut gua akan turun ke bawah. Jadi ya ini juga bisa jadi kesempatan untuk buy the dip. Tapi tentu saja ada resiko juga yang lebih besar kalau itu nggak terjadi ya. Bisa juga setelah turun, berita naik dari Ethereum malah makin turun ke bawah. Jadi tetap harus berhati-hati. Cuman spekulasi untuk 1-2 minggu ke depan, gua sih kemungkinan berpikir bahwa Bitcoin akan lebih condong turun ke bawah sini ya dibandingkan naik ke atas. Atau ya paling main-main di sini ya. Tidak terlalu terjadi perubahan yang terlalu besar. Jadi ya tetap akan ada di area di bawah 25k, mungkin seperti ini. Dan untuk naik masih akan sulit sih kalau menurut gua dengan berita yang sekarang dan ekonomi dunia yang masih dalam proses pemulihan. Kemungkinan tahun depan baru tuh rame lagi cryptocurrency karena itu adalah setahun sebelum halvingnya Bitcoin di 2024. So, kita lihat apa yang terjadi pada harga cryptocurrency ini. Yang pasti kalau Bitcoin turun ke bawah, gua pribadi masih akan membeli cryptocurrency. Kalau Bitcoin turun ke 16k atau bahkan lebih turun lagi, gua akan beli Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. So, jadi demikian aja video gua kali ini. Thanks for watching and see you in my next update video. And bye.